Nah, kita akan masuk di sini ke ada yang nama istilah sering banget disebutin NDD Om, dan sering kejadian karena ini kenapa sering kejadian, mungkin hobiis baru atau mungkin yang udah lama juga agak yang belum terinformasi, beli ikan langsung cemplung Ya, gitu. Itu sumbernya berbeda. Isu-isu dari luar, istilah seperti begitu yang menurut saya masih sangat relatif lah. Apa artinya masih abu-abu nama NDD ini. Abu-abu ya. New discus disease. Sudah berani mengatakan ini disease. Tapi pada faktanya itu bukan disease sebetulnya. Wow, bukan disease berarti nggak ada penyebabnya. New discus disease. Oke, kalau kita itu new discus disease. Terjemahkanlah secara artiannya apa? Penyakit ikan yang baru gitu. Iya, pendatang ikan, gara-gara ikan baru. Namanya apa gitu? Karena ikan yang baru datang, yang lain tertular, itu lebih ke proses adaptasi sebetulnya. Iya. Jadi dari pembeli misal pH-nya sekian dengan DH-nya sekian datang ke tank kita yang senjang sekali, kemudian ikan ini stres mulai jadi overslime, jadi hitam. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena di kasus yang sama pada saat kita coba analisa di mikroskop itu tidak pernah ada parasit yang ditemukan. Wah, ini perlu digarisbawahi. Hanya overslime, hitam. Kemudian orang juga mengistilahkan hal yang lain. Discus plaque misalnya. Ya, Yang discus lebih plaque. katanya ke bakterial, tapi tidak diketemukan juga bakteri yang spesifik mengarah ke sana. Jadi ya istilah NDD, discus plaque ini lebih ke simptom kalau buat saya, bukan penyakit. Gejala yang ditimbulkan karena ada ketidakcocokan dengan air yang bukan tempatnya gitu. Karena kalau menghitam karena velvet, jelas velvetnya ada. Ya, Misal luka karena tetrahymena ditemukan. Tapi kalau di sini nggak ada. Dia selaputnya kayak jaring laba-laba ya Om Sivia. Nanti mungkin kita tampilkan di sini yang sering diklaim sebagai ya, salah satu bentuk pertahanan ikan paling luar itu adalah mucus lendirnya. Jadi begitu ada sesuatu yang dia anggap bentuk agresif penyerangan, dia akan menambah lendir itu. Kadang melepas terus dia. Nah, itu sering kelihatan lendir berterbangan di dalam akuarium. Kembali lagi ke yang tadi yang non parasiter. Hal ikan stres begini itu tadi misal kaporit tinggi atau lain-lain. Nah, kaporit tinggi dia menghitam, tapi setelah itu dia bahkan tidak menghitam. Jadi kesat, lendirnya hilang sama sekali karena klorin tinggi. Oh, dan itu berbahaya. Dipegang tanpa bahaya sekali kalau ikan tidak berlendir. Ikan harus berlendir. Jadi sebenarnya ngusap-ngusap ikan bahaya tuh Om Sip. Harusnya memang itu tidak dibenarkan. Iya. Menangkap ikan dengan tangan juga tidak dibenarkan. Oh iya, di foto atau di ini. Nah, itu berbahaya. Ya berbahaya. Tapi ya kadang-kadang orang melakukan seperti itu karena merasa nggak apa-apa kok. Gitu. Belum aja kena kali. Belum kena. Gitu. Nyambung dulu ya Om Sif, NDD dan velvet tadi disebutin. Velvet tuh jelas. Kalau velvet jelas, begitu kita ambil sampel lendir pasti ketemu velvetnya. Dia imotil, dia diam tidak bergerak. Bentuknya seperti anggur gitu, itu velvet. Agak kekuningan karena saking banyak di permukaan tubuh ikan, sering disebutnya gold dust, agak kemasan begitu. Itu jelas kelihatan secara fisik. Nah, kenapa di umum disebut NDD sama velvet tuh kayaknya barengan mulu? Sebenarnya tidak pernah barengan karena menurut saya yang tadi itu keliru aja. Ya keliru. Velvet ya velvet. Ya. NDD itu saya sendiri tidak bisa menyebutkan itu apa sebetulnya. Kan tadi disebut disease berarti harus ada patogennya Om. Ya, tapi ternyata dicoba kalau berani sudah bilang disease kan berarti mengarah ke penyakit. Iya. Penyakit kan pasti ada triggernya. Nah, kita nggak menemukan apapun di situ kok. Dan itu lama Om Sif kalau nggak nggak di-handle. Dan biasanya kenapa? Baik. Karena pemindahan kan sering umumnya kalau bilang si penjualnya pun punya alibi kan. Di tempat saya nggak apa-apa kok. Iya. Dikirimkan hitam kan. Saya kirim dalam kondisi sehat kok gitu saya kan. Saya lebih mengarah ke ini, ke proses pemindahan yang tidak sesuai dari tempat awalnya. Oke, berarti ada satu kunci untuk mencegah NDD. Ya prosedur karantina tadi. Oke. Sama tadi keterbukaan dari penjual. Di gua pH-nya sekian nih. Harusnya sekian, di tempat lu berapa gitu. Nah, informasi. Kalau kan nggak ada informasi begitu. Nggak, jarang banget. Begitu. Iya. Nah, kalau untuk misal kita import ikan dari suatu negara, biasanya kita minta informasi di sana di parameter berapa. Supaya minimal datang ke kita siapkan nih kondisi yang sama lah. Atau senjang. Cara penghobi yang tadi, yang golongan yang saya bilang yang tidak paham dengan tata cara standar pemeliharaan, kan dia taunya beli ikan. Dia menyiapkan air ya di parameter yang misal katakan bukan parameter diskus misal. Ini lebih ke African cichlid misal yang tuntutannya pH-nya tinggi, hardness-nya juga tinggi, dia punya airnya kondisinya seperti itu. Didatakan diskusi pasti celentang begitu. Iya, nggak cocok parameternya. Karena kalau memang mengacu ke teori dan prakteknya memang begitu. Kesenjangan untuk pH itu paling nggak 0,5 masih bisa ditolerir. Tapi misal kalau dikirimkan dari sana pH-nya 6 katakanlah, kemudian pembeli punya pH 8 ke atas, 8,5 itu pasti
Wah. akan bermasalah gitu. Jomplang langsung itu. Dengan hardness-nya juga tinggi misal. Belum lagi ada kandungan racun dalam akuarium yang mereka tidak tahu. Nah, yang itu. dalam kelayakan sebagai air minum masih dibenarkan, tapi untuk ikan tidak gitu. Iya, Makanya ada beberapa penelitian air itu dengan menggunakan sampel ikan hidup. Oh, Jadi kalau ikan hidup yang sensitif dengan misal unsur tertentu dalam air aja bisa hidup, berarti air ini bagus. Apalagi kalau sampai ikan itu sampai bisa bereproduksi, bertelur dan lain, Aman. berarti aman. Tapi yang disebut layak buat manusia belum tentu layak untuk ikan. Ya, Contoh contohnya kasus tadi misal kaporit. kita cek lab mangan masih 0,5 masih dicap layak minum pasti. Tapi buat ikan, Tapi untuk ikan 0,5 bahaya. Termasuk misal yang penggunaan yang orang kurang paham harus berapa ppm pemberian obat. ya. Atau keliru misal ini golongan disinfektan dipakai sebagai pengobatan. Walaupun kadang-kadang memang kelihatan seperti manjur. Oh di PK sembuh, tapi Iya. PK bukan obat, PK disinfektan. Ya. Jadi kalau PK sendiri kan KMNO, 4. MN-nya aja sudah mangan artinya. Iya. Nah mangan itu yang paling kita hindari di air. Ini dipakein. Ini dipakai gitu kan begitu. Ya kalau sekadar misal untuk short bath oke lah. Tapi kalau langsung diturunkan dan sering melakukan itu, reaksi yang timbul adalah apa? Insang mulai kena terbuka. Ya. Karena ya kalau kita misal ngomong orang di daerah, saya pakai obat, kalau herbal oke lah misal. Tapi ada yang bahkan nggak masuk akal. Luka sayat pakai lendirnya keong misal. Kan tidak ada ilmu kedokteran yang mengajarkan Iya, itu. iya. Bahkan kemungkinan infeksi bisa. Tapi mereka percaya dengan itu. Luka cepat tertutup misal. Atau lubang gigi sakit orang pakai akisir sembuh kan. Ya kan kita nggak akan ke bengkel cari obat sakit gigi dong. Cari air aki gitu. Jadi bukan tujuannya ke sana. Iya, iya. Jangan sampai nanti jadi kelirunya makin panjang. Lihat karbol, oh ini antibakteri. Oh boleh dong. Ya beda gitu. Beda. Ada Anti ada kuman, anti purpose. pakai aja buat ikan. Karena kan anti kuman. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Sampai ikan ada yang dipakein Dettol. Iya, karena itu juga golongan yang namanya Dettol, PK tadi misal, atau bahkan kloramine itu, kloraminti itu. Kloraminti. Itu kan disinfektan golongannya, bukan untuk pengobatan. Iya, iya. Nah, Om Steve, tadi kita udah bahas NDD sama Velvet. Pengobatannya gimana? Kalau saya sih umum, kalau artinya ikan baru tuh tetap akan dipisah tankkan dulu, pasti karantina lah. Oke, langkah pertama kita harus serok ikan itu pindahkan ke tank Jangan karantina. masuk ke ikan yang sudah lama kita pelihara, itu pasti. Kemudian prosedur untuk, kalau sampai mau rumit, bahkan air ini sudah disiapkan, air untuk datang ini sudah dengan RO misal. Dengan UV misal. Oh, udah bersteril. Steril, anggap itu udah sampai yang prosedur yang luar biasa. Setelah ikan masuk ini SOP standarnya tadi kan, aklimatisasi, misal pH dan apa sudah sesuai, selalu akan penambahan pengobatan, pencegahan untuk karantina. Biasanya digunakan eksternal dengan antibiotik lah, karena mengarah ke sana. Antibiotik, ya. Jadi nanti kalau ada gejala untuk perubahan suhu yang menghidupkan jamur, itu ada anti jamurnya ada. Jadi nggak sempat hidup Anti jamurnya. parasitnya ada gitu. Iya, iya. Kemudian kalau sampai dalam perjalanan pengiriman ada luka gesekan, penyembuh lukanya juga ada. Sudah include di 2 obat itu gitu. Dan kalau memang toh mau ditambahkan heater silahkan saja. Tapi penggunaan heater pun harus dipahami sebetulnya. Kenapa saya jarang menggunakan heater? Karena heater bisa membunuh patogen yang tidak diinginkan, bisa malah membantu menambah cepat perkembangbiakan. Oh, salah satunya flux. Salah satunya tetrahymena. Tetrahymena Dia juga. bahagia bakal dipanaskan jadi makin banyak. Malah bereproduksi tambah. Oke. Nah, ini juga tadi itu NDD, terus ada Velvet. Velvet ya itu khusus untuk memang Audinium lebih efektif ke sana. Kenapa yang lain dianggap bisakah dengan obat yang lain? Oke, bisa, tapi mungkin prosesnya lebih lama dibandingkan dengan ini. Karena ini spesifik buat Velvet. Tapi kalau Velvet pakai ini cepet. Cepat. Kalau pakai yang lain bisa, tapi penyembuhannya lebih lama. Mm-mm, mm-mm. Lebih lama. Oke.